welcome back to Accounting Class. Bersama saya hari ini Sarah Liona Simanjuntak sebagai host, dan saya membawa ketiga rekan saya di sini. Silakan perkenalkan diri kalian masing-masing, teman-teman. Hai, saya Roma Rizna Ulilingga. Hai, saya Sabrina Utama Ucamu. Dan saya Sadam Rizky Pramudi. Oke, baiklah. Jadi, saya bersama ketiga rekan saya di sini akan menjelaskan apa aja sih sebenarnya karakteristik informasi yang berguna bagi seseorang. Nah, karakteristiknya itu ada 5. Yang pertama itu keberpautan atau relevance. Yang kedua, ketepatan atau accuracy. Yang ketiga, ketepatwaktuan atau timelines. Yang keempat, keterpahamian atau understandability. Dan yang terakhir, keefektifan biaya atau cost effectiveness. Jadi dari kelima ini kita bakal bahas yang poin keempat, yaitu keterpahamian atau understandability. Kita akan bahas lebih rinci lagi, bahkan kita juga bakal bahas apa contoh kasusnya. Mungkin untuk awalnya sebelum kita masuk ke contoh kasus, kita bisa bahas dulu ya guys, pengertian dari keterpahamian itu apa. Yang bisa bantuin aku ngejelasin? Duluan ya, kalau menurut aku tuh keterpahamian itu artinya laporan keuangan yang kita sajikan itu bisa dipahami oleh pembaca. Jadi nggak cuma orang akuntansi aja yang bisa ngerti, jadi misalnya orang awam atau pemilik usaha juga bisa. Oke, baik. Memang benar ya, jadi informasi itu harus berguna di seluruh kalangan. Kalau dibilang di seluruh kalangan itu ya orang-orang yang belajar akuntansi bisa mengerti, terus juga orang-orang yang mungkin belum pahami apa itu ilmu ekonomi atau ilmu akuntansi apa, mereka bisa paham juga apa isi informasi tersebut. Oke, mungkin ada yang bisa nambahin untuk pengertian keterpahamian ini? Aku tambahin sedikit ya. Menurutku itu penting banget ya. Karena kalau kita mau aturan keuangan, tapi orang nggak paham sama isinya kan percuma. Jadi kalau ada catatan istilah teknis, sebaiknya dibuat catatan tambahan supaya orang awam juga bisa paham nih sama isinya. Iya, benar. Jadi guys, keterpahamian itu kita bisa simpulin bersama, ya dia harus dimengerti oleh seluruh kalangan. Benar yang dikatakan oleh Roma dan Sabrina. Oke, baiklah, karena kita udah tahu bersama, teman-teman yang nonton juga udah tahu apa itu keterpahamian, kita bisa masuk ke contoh kasusnya. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman atau cerita dari pribadi atau mungkin melihat kasus dari teman-temannya yang mungkin pernah ini mengalami permasalahan tentang keterpahamian ini tadi. Bisa bantuin aku ngejelasin? Saya sih ada kasusnya. Oh iya, silahkan. Jadi teman saya itu pernah membantu pemilik suatu UMKM untuk menyusun laporan sederhana. Ya. Dia menggunakan bahasa yang pemilik UMKM tersebut dapat paham, tidak menggunakan istilah-istilah akuntansi gitu. Oh. Mungkin aku bisa ngasih contoh yang bertolak belakang kali ya. Oh iya, pernah punya pengalaman pribadi seperti itu atau punya teman juga sama seperti Sadam? Sama kayak Sadam sih, bukan pengalaman pribadi. Oke, silakan. Aku pernah dengar cerita temanku, dia ngebantu salah satu UMKM juga untuk menyusun laporan keuangan. Tapi cara dia masukkan data-data, bahasa-bahasanya itu ke laporan keuangan itu yang pakai istilah akuntansi. Oh, Amortisasi, goodwill, terus tax. Jadi pemilik UMKM itu kan nggak ngerti apa ini, karena dia pakai bahasa-bahasa yang berat gitu. Jadi kan pemilik UMKM-nya ini pun kayak nggak ngerasa terbantu gitu. Jadi buat apa? Iya, berarti laporan keuangan yang disusun tadi itu sia-sia ya? Sia-sia. Oke, baik. Teman-teman yang di rumah yang nonton, yang mungkin sebenarnya awalnya nggak paham nih apa itu keterpahamian. Jadi keterpahamian ini contoh kasus yang tadi kami bawakan ini tuh ada dua contohnya satu, tetapi outputnya berbeda nih. Ini satu temennya nyusun secara bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti sama pemiliknya. Jadi terakhir informasi tadi berguna, laporan yang sudah disusun itu berguna. Yang awalnya si pemilik usahanya nggak mengerti gimana cara nyusunnya, mungkin ada pengeluaran yang belum tercatat ya teman-teman. Mungkin setelah disusunkan laporan keuangan tadi dengan bahasa sederhana, mereka jadi mengerti dan mereka jadi lebih paham gimana caranya menyusun. Tapi balik lagi, ini ada satu lagi contoh outputnya itu si temannya Roma tadi, dia nggak menyusunnya dengan bahasa yang sederhana, sehingga istilah-istilah akuntansi tadi tercantum tuh di dalam laporan keuangan yang disusun, sehingga pemilik usahanya tadi tuh nggak mengerti sebenarnya. Memastikan kalian menggunakan bahasa yang si pihak yang bersangkutan itu bisa mengerti, sehingga laporan tadi, informasi tadi itu bisa berguna bagi si pelaku usahanya. Baiklah teman-teman, sekian untuk penjelasan sebenarnya apa itu keterpahamian dan contoh kasusnya apa. Kita semua tadi udah sama-sama belajar dan kita bakal jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. So stay tune di Accounting Class dan bye-bye.